Wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berkumpul di sini, kita nantinya dikumpulkan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan kita dari alam kejahilan terus menuju alam terang benderang minal dhulumati dari yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan sahibul bait, tuan rumah, yang sama-sama pula kita hormati, lebih khusus kepada para guru-guru agama, para undangan sekalian, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah tanggal tanggal 4 Rabiul Awal. Ya, yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan ketika masuk di dalam bulan yang mana bulan tersebut dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Ketika kejadian kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patung yang ada di Mekah dan sekelilingnya, bahkan yang ada di dunia ini ketika lahirnya baginda Rasulullah, itu seberataan terukur, menunjukkan bahwa kebenaran sebentar lagi akan muncul. Kemudian juga di antara yang luar biasa yaitu kejadian Abraha. Nah, kalau kisahnya lebih aneh, Abraha itu yang berasal dari kota San'a atau di Yaman. Yang ulun sekolah di sana. Jadi San'a itu daerah ibu kota Yaman. Nah, si Abraha ini ketika mendengar bahwa banyak manusia, kalangan masyarakat itu setiap tahun pulang ke Ka'bah, kenapa? Bahagia. Kenapa orang menunaikan ibadah mereka, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi si Abraha ini rupanya yang diri dan ujar Abraha, aku hendak membangun sebuah gereja. Si Abraha ini agamanya agama Nasrani. Ujar Abraha, aku hendak membangun sebuah gereja supaya gerejaku ini memindahkan asalnya orang pulang ke Makkah nanti akan pulang ke Makkah. Ujar si Abraha. Itulah itu yang rupanya mendengar orang Arab. Nah kalau orang Arab Makkah nih, si Abraha hendak membangun sebuah gereja, ibaratnya gereja paling mewah, paling bagus. Iban dibangun si Abraha gereja tadi hendak menyiarkan ke seluruh dunia bahwa nanti pada tahun kedepannya akan diadakan ziarah ke mana? Ke gereja si Abraha. Nah, iban itu yang mendengar seorang Arab dari Makkah. Si Arab ini tarik rupanya pulang ke San'a, kemudian menghirami gereja si Abraha tadi. Nah, diraih. Lalu tarik si Abraha, kemudian diambil dan diketahui orang bahwa kotoran ini dari orang Makkah. Akhirnya pun si Abraha tarik dan mengirim pasukan Al-Fil, pasukan gajah. Gajahnya si Abraha yang gajah yang paling benar. Gajah. Andai kata gajah Abraha menyimpang lawan Ka'bahnya, hancur Ka'bah. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pulang Abraha puluhan ribu bersama Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. 50 hari sebelum baginda Rasulullah lahir ke dunia ini. 50 hari, ada mengatakan dalam kitab 40 hari sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Abraha berjalan dari San'a pulang ke Mekah, sampai di Mekah itu bulan Muharram. Jadi 40 hari bulan Muharram, Rabiul Awal ya. Nah, sampai ke Mekah bulan Muharram, ternyata ketika hendak masuk ke kota Mekah, sudah sampai bar lawan Ka'bah, ternyata gajahnya si Abraha yang berpaling ke belakang. Artinya, rupanya ajar Abraha dari rendah. Ibadah dari rendah paling ke belakang, gajah yang lain ketika melihat gajahnya si Abraha berpaling, yang lainnya pun berpaling buat biar jadi palingan gajah. Si Abraha abut.
Ketika dipaksa gajah si Abraha tadi supaya menunjukkan kota Mekah, menghancurkan Ka'bah, datanglah Allah. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengirim kepada mereka burung yang bernama burung ababil. Itu pun kata para ulama berkah. Kenapa? Karena di tahun itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi Ka'bah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu kita isi hati kita, yang perlu kita tanamkan hati kita, apa yang harus kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini. Ulun 3 penting yang perlu kita lakukan. 3 ini yang bila kau amalkan, insya Allah dunia akhirat pasti akan menjadi orang ini. Yang pertama, kita dalam bulan Maulid ini, kita ini rancang bilang hari-hari pemaulidan ya. Yang ada pemaulidan itu intinya apa? Karena di Maulid itu orang menceritakan kisahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu kita lakukan ketika bulan Maulid itu adalah meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak Presiden bermuamalah kita turuti. Kayak arahan Rasulullah ketika marah kita turuti. Kata Rasulullah ketika bermuamalah, ketika berjual beli, atau Rasulullah rahimallahu ra'an samhan ila ba'a samhan ila ishtara. Allah akan merahmati kepada seorang yang apabila dia bertukar jual beli, yaitu ujar kita tuh harga kada jadi pertahanan. Allah merahmati kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna keimanan kalian sehingga kalian dapat menjadikan aku sebagai orang yang paling kalian cintai. Itu anjuran Rasulullah kita turuti. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, bagaimanakah kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jadi yang pertama kita memperbanyak membaca membaca sirahnya Rasulullah, memperdengarkan sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua itu perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Nah, perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Ujar dalam syair, adina salata ala Nabi Muhammadin. Katakanlah kalian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqabuha hatman biduni tarantubi. Bahwa bersalawat kepada Rasulullah diterimanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa adanya ragu. Biar bersalawat sekalipun tidak tetap diterima oleh Allah Taala. A'maluna bainal qabuli wa fiha. Pekerjaan amal ibadah kami antara dua yang diterima atau tidak. Biar sembahyang, biar bersedekah, biar pulang agama, pulang belum ada jaminan dari Allah bahwa amal ibadah kita itu pasti diterima. Belum ada jaminan dari Allah. Tapi kalau bersalawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Pekerjaan amal ibadah kami hari-harinya itu antara diterima dan tidak diterima, antara diterima dan ditolak. Inna salata ala Nabi Muhammadin. Kecuali bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata guru-guru kita, orang yang bersalawat kepada Rasulullah setiap harinya 1000 hadis. Nah, kalau bilangnya ia tidak akan meninggal dunia kecuali melihat Rasulullah. Yang kayak apa? Yang bersalawat 1000 sehari, dia tidak akan meninggal dunia kecuali melihat lawan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat ini dia amalan supaya mudah rezeki, nyaman urusan dunia akhirat. Ulun berjukalah, ulun ada di kawan ulun ini ada di sini, dia
Nah, bini kawan ulun itu, masya Allah ini, berusaha pian mulai nol. Apa kalau mulai nol mulai istilahnya tuh mulai berapa? Nah, mulai berapa? Yang bini ini bersalawat kepada Rasulullah setiap harinya kata ubah dari 5.000 kali. Masya Allah 5.000 kali. Setiap harinya 5.000 kali. Biasa kayak bersalawat 5.000 kali sehari. Nah, bahkan Masya Allah berjam-hari demi hari. Ujar yang lagi aku kadang menyangka. Yang lagi kau mengukar rumah, kau mengukar mobil, kau mengukar perabot dan harapan. Subhanallah. Ujar mana apa amalnya? Ya, gini pun yang bersalawat setiap hari 5.000 kali. Kau mengukar rumah pintu yang mulai dihargai mungkin 4 miliar. 4 miliar atau 7 miliar. Ujar jadi kalau pandang kepada itu ya, kadang memungkinkan karena keberkahan apa ya? Keberkahan bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun ada di kawan di Yaman. Ketika kita masih sekolah di Yaman, ada pian kawan ulun ini gawe berapa terus. Mungkin setiap harinya ada kurang dari 10.000. Kencang lagi salawatnya. Salawat ibadahnya terus. Pada suatu hari kawan ulun ini dia datang ke aku menangis. Di Mesir itu wahaikan karena mereka menangis. Lalu ujar kawan ulun tadi, nah jadi karena tadi nih, pasien orangnya umurnya sama pada umur sedikit kan, nya kena bocor, kenapa ada bocor nih? Menangis. Kenapa ada bocor? Ini ternyata ketika dibisani oleh guru sudah kau bocor, ketika ditawar, nah berikan namanya ujarnya melihat Rasulullah Subhanallah, melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkahnya beliau, dengan berkah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang perlu kita bawa budi, yang kita harus bawa budi, itu pertama apa tadi? Pertama kita banyak-banyak membaca sirahnya Rasulullah. Amun pian ini buku mertiba ya, buku mertiba. Pian mungkin kada kita maknanya apa ya artinya. Tapi ada orang juga terjemahannya. Pian tulang ke maulid. Orang baca syairnya, pian baca terjemahnya. Pahami apa yang dibacakan dalam maulid itu. Masya Allah pian artinya luar biasa. Artinya luar biasa. Dan itu pahala itu memang kita dianjurkan kepada kita untuk menjalani sirahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita banyak sirahnya Rasulullah. Kayak para Rasulullah ketika makan, kayak para Rasulullah ketika minum. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah kepada anak-anak. Ini perlu kita jauhi. Apa kata Rasulullah? Ujar Nabi kita. Muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Idza balagu sab'a, apabila mereka sampai berumur 7 tahun. Wadribuhum idza balagu 10. Dan pukullah anak kalian itu apabila mereka sudah sampai berumur 10 tahun. Nah, ini apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah? Nah, jadi bulan Maulid ini adalah bulan yang mana kita disuruh untuk meniru, meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, yang kedua kita perbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga itu kita mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat awal. Ya, mungkin kita kada awak mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Sidin sembahyang tengah malam sampai subuh. Sidin ini Masya Allah luar biasa. Ada pernah dari yang di rumah kecil waktu sedikit saja pulang perang katanya, perang tadi. Masya Allah luar biasa. Amalan baginda Rasulullah kita kada awak untuk bisa berkat.
Tapi kita harus ada dalam hati kita hendak menuruti dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta, karena cinta itu akan membuat kepada dorongan untuk menuruti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ingat harus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis Sahih Muslim disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laki-laki tadi, kaifa taqul fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq fihim, bagaimana tentang dia seorang laki-laki cinta kepada sebuah golongan, tapi dia tidak beramal seperti amal mereka. Ya, kita cinta kepada nabi-nabi, kita cinta kepada para sahabat, kita cinta kepada orang wali-wali, tapi kita tidak tahu amal seperti amal mereka. Pakai tanya. Nah, lalu kata Rasulullah, dijawab jawaban lagi tadi, kata Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dihalau bersama orang yang dia cintai. Kata para masyayikh, jika kita cinta kepada orang-orang kafir, maka kita pun di hari kiamat dihalau bersama orang kafir. Apabila kita cinta kepada orang-orang baik, maka kita pun di hari kiamat dihalau bersama orang-orang baik. Dan apabila kita cinta kepada para sahabat, kepada Rasulullah, kepada para wali-wali, maka kita pun akan dihalau bersama para sahabat, para wali-wali, dan para nabi-nabi. Nah, ini sangat penting. Nah, jadi Rasulullah itu dilahirkan bulan apa ya? Bulan Rabiul Awal. Yang berapa? Tanggal 12. Ketika Rasulullah lahir ke dunia, itu banyak hal-hal yang luar biasa terjadi kepada Rasulullah. Nabi sudah lahir. Kenapa? Setelah lahir, Abah Sidin sudah meninggal dunia. Ya. Jadi Rasulullah dalam baru 2 bulan, Abah Sidin sudah meninggal dunia. Sampai 6 tahun berumur, pulangkan Nabi lawan Muhammad Sidin. Kemana yuk? Pulangkan menziarahi ke kota dari Najjar. Nah, daerah Madinah. Nah, kalau ke daerah Madinah ya di sana. Kemudian Rasulullah ketika berumur 6 tahun itu pulang dari perjalanan dari Madinah ke Mekah, yaitu menziarahi paman Sidin. Ternyata Muhammad Sidin meninggal dunia di sebuah perkampungan yang bernama Abuwad. Nah, kemudian Rasulullah dijamu atau dibimbing oleh paman Sidin, yaitu Abu Thalib. Ketika Sidin berumur, anak dibimbing oleh ayah Sidin, yaitu Abdul Muttalib. Ketika Sidin berumur 8 tahun, ayah Sidin belum meninggal dunia. Jadi hal yang terjadi kepada Rasulullah itu semuanya merupakan ibrah dan pelajaran bagi kita, yang mana kita harus benar mengikuti dengan apa yang terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini kita bawa akan perasaan. Mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat di majelis ini menjadi penyebab kita terkumpulnya dunia dan akhirat. Kemudian dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, abah dan mama kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita perasaan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Maka inilah yang Allah sampaikan. Apabila ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu qawla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abidut tariqa wa anta lam tazal lidhalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa yujammilu kulli kathir wa ya sahiba kulli qarid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli faqir.
يسر علينا كل عسير فكيسر عليك يسر اللهم يا من لا يحتاج لمن تفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم وخبير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعادة الجسد وسعادة الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة بعد الموت ومغفرة بعد الموت وأمان من العذاب ونصيبا من الله ورزقنا النظر إلى وجه الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.